Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Bintang Mustari dari kelas VIA 2024 dengan NIM terakhir 102 akan menjelaskan tentang produk IPA pada abad ke-11, yaitu teori penularan TBC yang ditemukan oleh Ibnu Sina. Jadi, Ibnu Sina mengamati pola penyebaran penyakit dalam masyarakat dan mencatat temuannya pada kitab Al-Qanun fi Al-Tabib. Dia berhipotesis bahwa penyakit dapat menyebar melalui partikel kecil di udara sebelum teori bakteri ditemukan. Nah, pada filsafat terdapat 3 aspek pada penemuan produk, yaitu yang pertama ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Untuk yang pertama, pada aspek ontologi itu mempertanyakan apa yang ada dan bagaimana hubungan antara berbagai intensitas dalam alam semesta. Jadi, pada teori penularan TBC, Ibnu Sina memahami TBC sebagai penyakit yang nyata dan memiliki pola penyebaran tertentu. Lalu ia berhipotesis bahwa ada partikel kecil yang tidak terlihat yang dapat menyebabkan penyakit dan menularkan dari satu orang ke orang lain. Penyakit ini bukan sekedar kutukan atau akibat mistis, melainkan sesuatu yang memiliki penyebab alami dan bisa diamati. Untuk yang kedua, terdapat aspek epistemologi yang membahas tentang hakikat, sumber, dan batasan pengetahuan. Ibnu Sina memperoleh penguatannya dengan melalui pengamatan atau observasi klinik terhadap pasien yang menunjukkan gejala serupa. Ia menggunakan pendekatan secara induktif, yaitu mengamati pola penyebaran penyakit dalam masyarakat dan menarik kesimpulan bahwa penyakit ini dapat menular. Ia juga menuangkan hasil observasinya dalam kitab Al-Qanun fi Al-Tabib yang menjadi dasar pengobatan selama berabad-abad. Untuk aspek yang terakhir dan yang ketiga, itu ada aksiologi. Jadi aksiologi ini membahas tentang nilai-nilai baik dalam konteks moral maupun dalam estetika. Teori penularan TBC ini sangat bermanfaat untuk membantu para dokter memahami bahwa penyakit dapat menyebar, sehingga mereka dapat menerapkan tindakan pencegahan. Meskipun Ibnu Sina belum mengenal konsep bakteri, namun gagasan Ibnu Sina ini tentang penularan penyakit membantu membuka jalan bagi penemuan bakteri penyebab TBC oleh Robert Koch pada tahun 1882. Dalam konteks pembelajaran IPA, teori ini dapat diterapkan atau dapat diaplikasikan dalam eksperimen seperti simulasi penyebaran penyakit melalui udara yang menggunakan pewarna atau asap untuk menggambarkan bagaimana partikel kecil dapat berpindah. Untuk yang kedua, yaitu diskusi tentang peran mikroorganisme dalam kesehatan manusia, itu menghubungkan teori Ibnu Sina dengan penemuan bakteri Mycobacterium tuberculus yang ditemukan oleh Robert Koch pada abad ke-19. Untuk yang ketiga, yaitu penerapan metode ilmiah dalam memahami proses penularan penyakit melalui eksperimen dan observasi. Pada teori Ibnu Sina tentang teori penularan TBC ini termasuk ke dalam sains karena memenuhi beberapa kriteria ilmiah seperti berbasis observasi terhadap pasien yang menderita TBC, lalu menggunakan rasionalitas dalam menyimpulkan hubungan antara kontak dengan orang sakit dan penyebaran penyakit, lalu yang terakhir yaitu dapat diuji dan dikembangkan lebih lanjut. Seperti yang dilakukan oleh Robert Koch dengan penemuan bakteri Mycobacterium tuberculus. Teori ini bukan termasuk pseudoscience karena tidak didasarkan pada kepercayaan yang tidak bisa diuji secara ilmiah. Meskipun belum memiliki bukti eksperimental secara mikroskopis, pemikiran ilmu dari Ibnu Sina ini mendukung konsep ilmiah yang terbukti kebenarannya di kemudian hari. Teori ini juga bukan bagian dari agama, meskipun Ibnu Sina sendiri adalah filsuf Muslim. Pendekatan yang ia gunakan itu berbasis logika, observasi, dan analisis klinis, bukan dari doktrin keagamaan. Nah, pada teori penularan TBC ini
cenderung menggunakan metode induktif dengan alasan metode induktif adalah proses memperoleh kesimpulan berdasarkan pengamatan yang empiris dan berulang. Ibnu Sina mengamati banyak kasus pasien TBC dan menyimpulkan bahwa penyakit ini bisa menular melalui udara dan kontak langsung. Namun ada juga unsur metode ilmiahnya, meskipun tidak sepenuhnya sistematis seperti yang kita kenal sekarang. Ibnu Sina mengamati gejala lalu merumuskan hipotesis seperti bahwa penyakit menular melalui udara dan menarik kesimpulan dari bukti yang ada. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai teori penularan TBC pada abad ke-11. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.